Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertama kita memunajatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dimaukannya dalam nyuwun ilmu tauhid, ilmu nubuwah, sehingga tatanan kehidupan syariat digenapi, dilengkapi dengan butiran iman sehingga berada di dalam hidayah. Kedua, salawat salam pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dalam syafaatnya. Saat kita berbicara yang pertama bahwa sebuah hidayah atau disebut sebagai petunjuk, tapi jangan membayangkan hudan al-huda, kalimat bil huda liyudhiru ala dini kulih, bahwa setiap arsalna rusulana, setiap kami mengutus para rasul, khalifah Allah di muka bumi itu adalah dengan al-huda, petunjuk. Berarti petunjuk bayangan Anda, bayangan kita bukan seperti sebuah tulisan 100 meter itu rumah makan, 100 meter itu adalah tempat menunjukkan atau ditujukan ke tempat hidayah, bukan itu. Hidayah juga bukan sebuah, kalau kita menuju suatu tempat kemudian ada perempatan, kita melihat petunjuk arah. Jika ke selatan itu ke Pomosda, jika ke timur itu ke Surabaya, jika ke utara itu katakanlah ke Bojonegoro, bukan. Itu dalam perspektif narasi petunjuk dalam bahasa Indonesia, tapi di dalam bahasa Al-Quran itu adalah ayat atau tanda. Tanda yang menunjukkan akan diarahkan ke suatu tempat. Itu pun sebenarnya juga bukan persis sebagai satu kalimat ayat atau tanda. Karena ada bedanya begitu. Sebab kalau ayat itu ada implementasinya begitu ya. Kita kembali kepada huda. Jadi hudan itu adalah, jangan difahami adalah seperti seseorang yang ngasih nasihat. Saya kasih nasihat begini, kemudian kamu paham, oh saya mendapat petunjuk, bukan begitu. Juga bukan begitu gitu. Jadi bukan dalam pengertian tulisan plang, ada tulisan menunjukkan arah, bukan. Juga bukan nasihat. Nasihat ya nasihat begitu, tapi bukan kemudian kamu mendapatkan pencerahan dari nasihat itu. Itu bukan. Tapi hudan itu adalah terang. Hudan itu adalah terang. Terang hasil dari cahaya. Terang dari hasilnya cahaya. Cahaya yang dihasilkan dari sesuatu. Sesuatu ini bisa matahari. Matahari itu memancarkan cahaya, sehingga cahaya itu menjadi terangmu, terang kita. Dengan adanya terang itu menjadikan yang gelap itu menjadi kelihatan, menjadi terang. Itu namanya adalah hudan. Makanya dikatakan bahwa pada saat hudan lil muttaqin, hudan lil muttaqin sebagai petunjuk dalam tafsirnya, tapi kalau dari petunjuk guru kita
maknanya adalah terang, cahaya dari sumbernya. Khusus bagi mereka yang bertakwa, sehingga la roiba fihi, sehingga hidup itu tidak di dalam keraguan-raguan, tidak di dalam ambigu, tidak di dalam gejolak pikiran-pikiran yang semrawut. Itu kemudian maka ayat ini kan itulah Alkitab. Apa itu? Apa yang dimaksud dengan Alkitab? Pemahaman secara umum itu adalah sebuah buku. Sebuah buku yang telah dituangkan tulisan-tulisan sehingga tulisan itu dapat dibaca dan itu disebut sebagai bacaan yang menunjukkan sesuatu yang dapat menjadikan seseorang memiliki kepribadian. Itu disebut Alkitab, katakanlah demikian. Tapi dzalikal kitab di sini apakah maknanya seperti itu? Quran sebagai firman Allah itu pada saat menyebut dzalikal kitab, itulah Alkitab. Pun pada saat di Taurat, di Injil juga menyebut Alkitab. Dalam bahasa kita al-buku atau buku. Coba rasional, ayo saya ajak berpikir rasional. Pada saat seseorang memiliki sebuah pemikiran, kemudian pikiran itu dituangkan menjadi sebuah tulisan yang merupakan rangkaian dari huruf-huruf yang dirangkai menjadi kata, kemudian kata-kata itu dirangkai menjadi sebuah kalimat. Saat telah terbentuk kalimat kita sebut sebagai narasi. Pada saat narasi, kemudian kalau kita membaca, itu kita jadikan sebagai referensi. Saat kita bisa mengambil sikap, maka kita sebut sebagai kemampuan seseorang berliterasi. Mumet kowe, ya kowe. Tapi intinya bahwa sebuah huruf yang kemudian dirangkai menjadi kata-kata itu kemudian dirangkai menjadi sebuah kalimat. Kemudian kamu atau seseorang itu atau kamu menuangkan di dalam sebuah tulisan. Kemudian dituangkan dalam lembaran-lembaran yang muncul dari pemikiran kamu atau dari hasil yang telah kamu ilustrasikan dalam bentuk tulisan, dituangkan dalam lembaran, dikumpulkan, dijepret, dijilid, kemudian menjadi buku. Pun pada saat tulisan orang-orang di masa lalu, siapapun ini, yang kemudian ini apakah kamu atau tokoh atau siapapun, bahwa hasil pikiran yang merupakan rangkaian dari kata-kata yang menjadi kalimat dituangkan dalam bentuk lembaran kemudian dibukukan. Kemudian ini disebut sebagai kitab. Logikanya, apakah iya itu disebut kitab yang disebut oleh Allah, Al-Quran? Masuk akal enggak? Wes, iso nampa? Iso nampa? Seperti halnya kubur. Pada saat kamu musyawarah karena pada saat di suatu desa, di desa kamu itu kesulitan menguburkan orang yang mati. Sedang jika dibakar itu bukan kepercayaan kita, jika dibuang laut sepertinya kita nggak menghargai, dipendem, digeletak nih, ditinggal koyok kucing, gitu ya. Akhirnya dibuat sakralin. Gitu. Kemudian disepakati bahwa tanah yang dijadikan sebagai tempat untuk menanam jasad manusia kita sebut kuburan. Apakah itu hasil
dari malaikat atau dari Allah, atau itu adalah pemikiran kesepakatan kamu dengan desa. Kemudian kamu sepakati itu sebagai kuburan. Begitu kan? Paham maksud saya? Sehingga itu mestinya tidak masuk akal disebut sebagai kuburan yang dimaksud di dalam Al-Quran. Wa ma anta bimusmi man fil kubur. Kan tidak relevan gitu loh. Tidak sinkron. Wes masuk akal? Wes nompo akale? Nah. Kemudian ini jika dikaitkan, ada pertanyaan kubur, apakah kubur itu menjadi sangat jelas, itu mustahil begitu loh. Paham? Sama. Saat kita menyebut dalikal kitab, itulah Alkitab. Buku merupakan hasil dari lembaran. Kemudian lembaran ini disatukan. Kemudian kita sebut ini buku, ini adalah karya kamu. Gitu loh ya. Sekarang yang menjadi pemikiran kita, apa iya Allah menyebut dalikal kitab itu kitab yang kamu sepakati, yang kamu bukukan, yang kamu kamu kumpulkan dari hasil yang kamu anggap mushaf. Mushaf itu lembaran. Itu lembaran yang hasil pikiran manusia atau lembaran dari Tuhan? Wes temu, linknya wes ketemu, paham ya? Sekarang kitab apa yang dimaksud? Mushaf apa yang dimaksud? Laisa bi amaniyikum wa ma amani ahli kitab. Kebenaran, keadilan, kejujuran, dan tatanannya, saya ulang, saya balik, tatanan kebenaran, kejujuran, dan keadilan dengan segala elemennya, apa itu? Kebahagiaan, ketentraman, surga, neraka, malaikat, laisa bi amaniyikum, sama sekali tidak bersinggungan, tidak bukan merupakan hasil karya tulisan yang berangkat dari pikiran kamu yang muncul karena praduga, kira-kira, dan tafsir karena banyaknya bacaan yang kamu telah baca. Bukan. Wa amani, bukan karena angan-angan kamu. Wa ma amani ahli kitab, dan juga bukan angan-angannya para ahli kitab. Bukan ahli kitab. Makanya kan barang siapa ya'malu su', barang siapa yang berbuat cela, su' itu ya tidak jujur, tidak adil, tidak benar. Jadi sebuah tatanan itu prasyaratnya benar, jujur, adil. Ini bareng, bukan dipisah sendiri-sendiri. Weh menjadi orang jujur, nggak benar, nggak apa-apa, nggak bisa. Kamu menjadi orang adil, tapi tidak jujur, nggak bisa. Karena orang yang jujur, orang yang benar, tahu konsep kebenaran, metode kebenaran, sekaligus dia berbuat jujur dan tahu cara jujur dan adil dan tahu apa itu adil. Gitu. Nggak mungkin orang itu dia adil tapi nggak jujur. Dia mencoba mengungkap konsep tentang adil, konsep tentang kebenaran, tapi dia nggak jujur. Ya nggak bisa.
Quran menyebut itu ya malusyu. Jauhi mereka ini orang-orang yang wala yajidlahu, orang-orang yang dolim, lalim, yakni mereka yang tidak jujur, tidak benar, dan tidak adil. Tapi sebenarnya saya nggak mau ngomong ini sih aslinya. Ini masih mungkin konsep seperti apa ya. Kita ambilkan contoh-contoh nantinya. Nanti yang jelas bahwa kebenaran apapun sebuah konsep itu bukan karena berangkat dari angan-angan prasangka, kira-kira tafsir-tafsir, dan juga karena bukan bacaan-bacaan yang dari hasil tulisan, bukan. Bukan dari ini. Jadi kembali kepada Alkitab. Engkau nek jene anu ya kita ngungkap jujur, kalau enggak kan kita waktu yang lain. Detailnya dan contoh-contohnya gitu ya. Yang itu harus berjalan bersama. Karena dampak dari perilaku ini perilaku mendasar, sebenarnya perilaku standar minimal yang harus dikenali. Standar minimal yang harus dikenali oleh kita untuk menjadi manusia. Kalau enggak, yang namanya bulian, olo-oloan, sampai berita terakhir beberapa waktu yang lalu, bulian anak-anak SMP, anak SD, anak sekolah, SMA, mahasiswa, itu sampai kemarin ada SMP pembunuhan hanya karena membuli sampai yang dibuli itu terbunuh begitulah. Itu kan miris. Karena standar pendidikan kita nggak punya kualifikasi untuk mengembangkan perilaku benar, jujur, dan adil itu seperti apa. Sedang yang dikembangkan pendidikan kita selama ini itu hanya sayapnya saja. Hanya bulu-bulunya saja, memperindah bulu-bulunya, terlepas bisa terbang atau tidak. Tapi badannya itu tidak terproses dengan benar, jujur, dan adil dalam kesadaran tiga hal yang mendasar. Alkitab, Al-Hikmah, An-Nubuwah. Apalagi pada saat pendefinisiannya itu sesuai dengan pikirannya masing-masing, sesuai dengan bacaan yang ada. Itu kan tidak terurai. Kalau pendefinisiannya itu adalah di atas pijakan hati nurani, walaupun referensinya dari bacaan, maka mendekati kebenaran itu sangat memungkinkan. Memiliki peluang untuk di dalam kebenaran pada saat hati nuraninya berfungsi. Masalahnya hati nurani berfungsi itu berkaitan dengan al-huda, kita ungkap pertama tadi. Tapi selama al-huda difahami sebagai sebuah penerimaan nasihat, kemudian kita menjadi pinter, maka bohong sebuah sistem dapat dibangun yang akan mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Dan tampaknya ini merupakan titik balik akumulasi sehingga disebut dengan anomali dan menuju puncak anomali. Dan ini sudah seperti di leher, kalau posisi puncak itu dari telapak kaki sampai kepala. Seandainya gunung itu sudah pada di atas lereng, sudah sampai pada titik perjalanan ke puncak. Bahkan mungkin sudah di lahan puncak, tinggal nunggu jebluknya kan begitu.
kamu menggunakan otak yang memunculkan perbuatan dengan perbuatan yang tanpa akal.